Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, yaitu Ibu Dr. Niputu Wiwin Setiari, SEMSI, serta kepada teman-teman yang saya cintai. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menemani kalian dan memberi pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat menarik. Adapun pokok bahasan kita pada video kali ini yaitu mengenai menghitung dan membuat kurva pendapatan serta tingkat bunga keseimbangan melalui analisis ISLM. Untuk itu, simak video kita baik-baik ya. Sebelum kita memberikan materi ini teman-teman, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, untuk itu perkenalkan saya Nikoma Widya Sentani dengan NIM akhir 132. Dan saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua rekan saya yang sangat cantik. Yang pertama ada Niputu Anggun Miyamita Dewi dengan NIM akhir 127. Dan rekan saya lagi satu yaitu Nikada Ariesta Surya Devianti dengan NIM akhir 134. Pada video kita kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi dengan 3 pokok pembahasan, yaitu pada pokok pembahasan pertama mengenai pengertian komoditi atau pasar barang, itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Lalu ada variabel-variabel dalam pasar komoditi, itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anggun. Selanjutnya pokok bahasan yang terakhir itu akan dijelaskan oleh Ariesta mengenai penurunan kurva pasar komoditi. Tanpa basa-basi lagi, izinkanlah saya menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pasar barang dan jasa. Nah, pasar barang di sini ialah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang dan jasa, di mana outputnya itu mengalir dari perusahaan ke rumah tangga melalui pasar barang. IS di sini menyatakan investasi dan juga tabungan. Lalu kurva IS itu menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga serta tingkat pendapatan nasional yang muncul di pasar barang dan jasa. Pasar barang itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pasar barang nyata atau real, pasar abstrak, dan juga pasar jasa. Untuk pasar barang nyata atau real itu diartikan sebagai pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya itu terlihat jelas. Nah, contohnya mungkin seperti yang ada di Jakarta, itu seperti pasar Kebayoran Baru ataupun pasar Senen. Yang kedua, pasar abstrak, di mana jenis produk yang dijual pada pasar ini itu tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Seperti contoh itu pada pasar timah dan juga pasar tembakau. Dan yang terakhir ada pasar jasa, yang biasanya itu pada jenis pasar ini itu menjual produk dalam bentuk jasa yang berupa penawaran atau suatu skill yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya itu mungkin yang seperti kita bisa lihat pada sekeliling kita, yaitu pada rumah sakit yang menjual jasa kesehatan. Seperti yang kita bisa lihat di sebelah kanan kita sudah ada grafik, di mana grafik ini menunjukkan keseimbangan pasar barang, di mana terjadi demand, yaitu rumah tangga dan pemerintah membeli barang dan jasa di perusahaan pada pasar komoditas, dan sebaliknya, pada waktu yang sama akan terjadi supply, yaitu perusahaan yang menyediakan barang dan jasa itu menjual produknya kepada rumah tangga dan juga pemerintah. Maka terjadilah perpotongan tadi, di mana kita akan menemukan titik equilibrium yang menyatakan bahwa jumlah supply dan demand itu akan seimbang. Nah, tadi kita juga sudah lihat dan juga kita sudah bahas mengenai keseimbangan di pasar barang. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan pembahasan yang lebih kompleks lagi mengenai penawaran dan permintaan di pasar barang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penawaran komoditas, di mana penawaran ini berasal dari pelaku ekonomi, yaitu perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa, yang biasa kita sebut adalah produsen, di mana jumlah yang ditawarkan adalah jumlah yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen itu sendiri. Bisa kita lihat pada grafik, jika harga pertama kita bisa lambangkan itu dengan P1 sebesar Rp5.000, dengan jumlah yang ditawarkan itu adalah Q1
sebanyak 10 buah. Dan jika suatu hari konsumen itu menaikkan penawaran barang sebanyak 20 buah, maka itu akan terjadi pergeseran antara Q1 menjadi Q2. Maka harga yang diberikan oleh produsen itu akan naik sebesar Rp10.000. Maka terjadi pergeseran antara P1 dan P2 ke atas. Nah, kita simpulkan, pada grafik itu menyebabkan di mana penawaran komoditas itu menyebabkan grafik pada Q1 itu akan bergeser ke kanan menjadi Q2, selanjutnya P akan bergeser ke atas menjadi P1 dan P2 ke P2. Kita akan beralih pada permintaan komoditas. Seperti kebalikan dari penawaran tadi, maka permintaan ini berasal dari rumah tangga dan pemerintah yang membeli barang dan atau jasa kepada perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang biasa kita sebut itu adalah konsumen. Di mana jumlah barang atau jasa yang diminta itu bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen itu sendiri. Bisa kita lihat pada grafik, jika pada suatu barang seharga 10.000, di mana itu melambangkan P1, maka konsumen itu akan membeli barang pada tingkat jumlah sebanyak 20 buah. Kita bisa lambangkan dengan Q1. Nah, jika barang tersebut mengalami penurunan harga itu sebesar Rp20.000, ini akan menyebabkan konsumen menaikkan permintaannya terhadap barang tersebut sebanyak 30 buah. Karena dirasa harga itu sangat murah, maka pembeli akan menaikkan jumlah yang diminta. Sehingga pada grafik itu menyebabkan Q bergeser ke kanan, namun sebaliknya P itu akan bergeser ke bawah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diselanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Niputu Anggun Mita Dewi dengan NIM akhir 127 akan melanjutkan presentasi dengan materi variabel-variabel dalam pasar komoditi atau pasar barang IS. Langsung saja, dalam variabel-variabel dalam pasar komoditi atau pasar barang IS ini, kita dapat mengelompokkannya sesuai dengan masing-masing struktur perekonomiannya. Untuk struktur perekonomian yang pertama adalah perekonomian tertutup sederhana, di mana variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah variabel C, S, I, dan Y, di mana variabel C merupakan pengeluaran konsumsi, variabel S yang merupakan saving atau tabungan, variabel I yang merupakan pengeluaran investasi, dan variabel Y yang merupakan pendapatan nasional. Untuk struktur perekonomian yang kedua, ada perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal, di mana variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah variabel C, S, I, Y ditambah dengan variabel TX, G, dan TR, di mana variabel TX ini merupakan variabel yang menggambarkan taxes atau pajak, variabel G yang merupakan pengeluaran pemerintah, dan variabel TR yang merupakan transfer pemerintah. Untuk struktur perekonomian yang ketiga, ada perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal. Variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah variabel C, S, I, Y ditambah dengan variabel X dan Z, di mana variabel X ini menggambarkan ekspor, sedangkan variabel Z menggambarkan impor. Untuk struktur perekonomian terakhir atau yang keempat adalah perekonomian terbuka dengan kebijakan fiskal, di mana variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah variabel C, S, I, Y, X, Z, TX, G, dan TR, di mana C merupakan pengeluaran konsumsi, I yang merupakan pengeluaran investasi, S yang merupakan saving atau tabungan, variabel Y yang merupakan pendapatan nasional, X yang merupakan variabel ekspor, variabel Z yang merupakan impor, TX yang merupakan pajak, G yang merupakan pengeluaran pemerintah, serta TR yang merupakan transfer pemerintah. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang pengeluaran investasi dalam model ISLM. Dari variabel-variabel kegiatan ekonomi di pasar barang yang telah saya sampaikan sebelumnya, yang sebenarnya paling perlu kita perhatikan adalah hanya variabel I, yaitu variabel pengeluaran investasi saja, yang mendapatkan perlakuan berbeda antara peranannya dalam model analisis di mana hanya diperhatikan pasar komoditi saja dengan peranannya dalam model analisis ISLM. Dalam model analisis di mana hanya diperhatikan pasar komoditi saja, investasi pada umumnya diperlakukan sebagai variabel eksogen. Secara lebih pasti, dapat dikatakan bahwa dalam model tersebut investasi tidak diperlakukan sebagai variabel yang nilainya ditentukan oleh tingkat bunga. Dalam model analisis ISLM, di lain pihak, investasi secara eksplisit diasumsikan merupakan fungsi tingkat bunga. Untuk lebih jelasnya, kita dapat memperhatikan contoh gambar yang sudah saya tampilkan pada slide, yang merupakan gambar fungsi permintaan investasi, di mana pada gambar tersebut di garis 2 atau I ke I ini merupakan kurva permintaan investasi agregatif dengan persamaan fungsi I sama dengan 80 min 4R, di mana I menunjukkan nilai investasi per tahun dinyatakan dalam triliun rupiah misalnya, dan R yang merupakan tingkat bunga yang dinyatakan dalam persentase. Dengan menggunakan contoh tersebut, maka pada tingkat bunga setinggi 15%, besarnya investasi dalam perekonomian adalah sebesar 20 triliun rupiah. Apabila tingkat bunga menurun menjadi 10%, maka besarnya investasi meningkat menjadi 40 triliun rupiah. Dari sini sudah ada gambaran bagaimana kebijakan menurunkan atau menaikkan tingkat suku bunga acuan yang dilakukan pemerintah bisa berpengaruh pada tingkat investasi. Dengan berjalannya waktu atau lag time, maka akan ada perubahan tingkat penawaran agregat yang artinya berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan fungsi saving atau fungsi tabungan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk perekonomian yang paling sederhana, yaitu perekonomian tertutup tanpa kebijakan fiskal, di samping variabel pendapatan nasional dan investasi, variabel saving dan variabel konsumsi juga tidak boleh lepas dari perhatian, di mana fungsi konsumsi ini dapat ditulis dengan C sama dengan C0 ditambah C kecil Y, di mana C0 ini merupakan besarnya pengeluaran konsumsi pada pendapatan nasional sebesar 0. Sedangkan C kecil ini merupakan delta C dibagi dengan delta Y, atau perubahan besarnya konsumsi dibagi dengan perubahan besarnya pendapatan nasional, atau kita bisa sebut dengan marginal propensity to consume. Mengingat dari definisinya, bahwa saving atau tabungan merupakan bagian daripada pendapatan yang tidak dikonsumsi, maka fungsi saving ini dapat kita tulis menjadi S sama dengan S0 ditambah S kecil Y, di mana S0 ini merupakan besarnya saving pada pendapatan nasional sebesar 0. Menilai S0 ini sama dengan min C0. Sedangkan untuk S kecil merupakan delta S per delta Y, atau perubahan besarnya tabungan dibagi dengan perubahan besarnya pendapatan nasional, atau kita bisa sebut dengan marginal propensity to save, di mana nilai S ini sama dengan 1 minus C. Kalau misalnya sebuah perekonomian mempunyai fungsi konsumsi dengan persamaan fungsi C dalam triliun rupiah sama dengan 40 ditambah 0,6 Y, maka perekonomian tersebut mempunyai persamaan fungsi saving sebagai berikut, di mana S dalam triliun rupiah sama dengan min 40 ditambah 0,4 Y. Dalam gambar yang sudah terlampir pada slide,
Fungsi konsumsi tersebut diilustrasikan sebagai garis C, yaitu garis C bar ke C, dengan fungsi savingnya sebagai garis S. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dilanjutkan dan disampaikan oleh rekan saya, Aryasta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikade Aryasta Surya Devianti dengan NIM Maker 134. Di sini materi yang saya akan bawakan mengenai menurunkan kurva pasar komoditi atau pasar barang atau IS. Di mana kurva IS atau investasi saving itu merupakan kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan di pasar barang. Di pasar barang adalah pasar di mana sektor rumah tangga dan pemerintah menentukan besarnya jumlah barang yang akan dikonsumsi. Untuk yang pertama, mengenai perpotongan Keynesian atau Keynesian Cross. Jadi untuk memahami bagaimana keseimbangan di pasar barang itu dapat tercapai, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana kurva IS itu dapat terbentuk. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai definisi dari kurva IS itu sendiri adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara suku bunga dan tingkat output yang menjamin tercapainya keseimbangan di pasar barang. Jadi untuk mewakili bagaimana kurva IS itu dibentuk, maka kita mulai dengan pembahasan tentang model perpotongan Keynesian atau Keynesian Cross. Jadi model perpotongan Keynesian ini membagi pengeluaran itu menjadi dua definisi. Yang pertama itu adalah pengeluaran aktual atau actual expenditure, yaitu pengeluaran yang benar-benar dilakukan oleh masyarakat. Untuk yang kedua yaitu adalah pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure, yaitu pengeluaran yang direncanakan untuk dikeluarkan yang merupakan penjumlahan dari total pengeluaran untuk konsumsi, investasi yang direncanakan, dan juga belanja pemerintah. Jadi pada kondisi di mana perekonomian tertutup, maka persamaan pengeluaran yang direncanakan akan mengikuti persamaan. Yang pertama adalah persamaan konsumsi yang dirumuskan dengan C sama dengan C0 ditambah BY. Yang kedua ada persamaan investasi yang dirumuskan dengan I sama dengan I0 ditambah RL, di mana I merupakan investasi, I0 itu merupakan investasi otonomus, B merupakan respon perubahan investasi akibat perubahan suku bunga, R merupakan suku bunga. Bila diasumsikan dengan pengeluaran pemerintah yang bersifat eksogen, maka persamaan pengeluaran pemerintah itu dapat dirumuskan G sama dengan G bar. Dengan demikian, persamaan permintaan agregat itu dapat ditulis AE sama dengan C0 ditambah C dikali Y dikurang T bar ditambah I0 dikurang BR ditambah G bar. Jadi besaran permintaan agregat AE itu pada saat tercapainya keseimbangan dalam ekonomi akan sama dengan besarnya output yang dihasilkan oleh ekonomi yang bersangkutan. Dengan demikian, pada saat ekonomi itu berada pada kondisi keseimbangan, maka dapat dirumuskan Y sama dengan AE, di mana besarnya output yang dihasilkan oleh suatu ekonomi sama dengan besarnya pengeluaran agregat yang dilakukan. Kondisi ini secara grafis itu ditunjukkan oleh garis linier yang membentuk sudut 45 derajat yang bergerak dari sumbu pusat. Jadi pengeluaran agregat ditunjukkan oleh persamaan yang sudah ada pada slide, yaitu AE sama dengan C0 ditambah C dikali Y dikurang T bar ditambah I0 dikurang BR plus G bar. Kondisi keseimbangan dalam perekonomian itu tercapai hanya jika kurva pengeluaran agregat itu berpotongan dengan kurva yang dihasilkan oleh persamaan Y sama dengan AE, di mana besarnya output yang dihasilkan oleh suatu ekonomi sama dengan besarnya pengeluaran agregat yang dilakukan. Jadi perpotongan kedua kurva tersebut juga disebut dengan perpotongan Keynesian yang jika kita lihat pada kurva pada slide ini, perpotongan tersebut ditunjukkan pada titik A. Untuk yang kedua yaitu penurunan kurva IS. Jadi
Untuk menurunkan kurva IS ini, kita perlu menunjukkan perubahan pengeluaran agregat pada suku bunga yang bervariasi. Jadi, pengeluaran agregat ini dipengaruhi oleh suku bunga melalui investasi. Jadi, dari persamaan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai persamaan investasi yang dirumuskan dengan I sama dengan I0 plus RR ini menunjukkan fungsi investasi yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Jadi, ketika tingkat suku bunga itu naik, maka investasi itu akan berkurang. Dan sebaliknya, saat tingkat suku bunga itu turun, maka investasi itu akan naik. Hal ini terlihat pada panel C pada gambar yang sudah ada pada slide. Jadi ketika terjadi perubahan dalam investasi yang diakibatkan perubahan suku bunga, maka pengeluaran agregat itu akan mengalami perubahan. Jadi perubahan tersebut dapat dilihat pada panel A pada gambar yang sudah ada pada slide. Jadi perubahan inilah yang pada dasarnya menjadi landasan pembentukan kurva IS, seperti yang dapat dilihat pada panel B pada slide. Pada panel C, diasumsikan suku bunga atau R itu naik dari R1 ke R2. Hal ini mengakibatkan investasi turun dari I1 ke I2. Turunnya investasi dari I1 ke I2 ini mengakibatkan pergeseran kurva pengeluaran agregat pada panel A ke kanan bawah. Jadi perubahan pengeluaran agregat ini mengakibatkan keseimbangan perekonomian berubah dari titik C ke titik D pada panel A, sehingga terbentuk keseimbangan baru pada tingkat output Y2. Jadi berdasarkan perubahan suku bunga dari R1 ke R2 ini dan perubahan output dari Y1 ke Y2 ini, kita dapat menurunkan kurva IS seperti yang terlihat pada panel B. Jadi pada panel B ini kondisi equilibrium di pasar barang sebelum kenaikan suku bunga itu berada pada titik E, yaitu pada suku bunga R1 dan output Y1. Sedangkan kondisi equilibrium pada pasar setelah kenaikan suku bunga berada pada titik F dengan suku bunga R2 dan output Y2. Jika kita menghubungkan titik E dan F, maka akan terbentuklah kurva IS, yaitu kurva yang menunjukkan titik ke titik keseimbangan di pasar barang, yaitu titik E dan titik F. Jika perekonomian berada di luar kurva IS, maka perekonomian itu berada pada kondisi ketidakseimbangan atau disequilibrium. Jadi ketika perekonomian berada di bawah kurva IS, misalnya titik H, hal ini berarti terjadi kelebihan pengeluaran agregat dibandingkan dengan jumlah output yang dihasilkan. Artinya, perekonomian akan kekurangan barang dan jasa. Hal ini akan mendorong perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa lebih banyak sampai perekonomian itu mencapai kondisi keseimbangan atau equilibrium kembali, di mana pengeluaran agregat tepat sama dengan jumlah barang yang diproduksi. Jika perekonomian itu berada di atas kurva IS, misalkan pada titik J, maka hal ini berarti perekonomian mengalami kelebihan output yang dihasilkan dibandingkan dengan yang dibutuhkan, sehingga perekonomian akan mengalami kelebihan inventory. Dan perekonomian akan mengurangi produksinya sampai output kembali ke keseimbangan. Selanjutnya, penurunan kurva IS itu dapat diturunkan secara matematis, di mana melalui persamaan Y sama dengan AE sama dengan C0 plus C dikali Y dikurang T bar, ditambah I0 dikurang BR plus G bar, maka persamaan tersebut kemudian dipindahkan variabel yang mengandung Y ke ruas kiri, sehingga Y dikurang C dikali Y sama dengan C0 plus C dikali T bar ditambah I0 dikurang BR ditambah G bar. Jadi sehingga ruas kiri itu hanya mengandung Y saja. Maka penyederhanaan secara matematisnya menjadi Y sama dengan I per 1 dikurang C dikali A bar dikurang BR, di mana A bar sama dengan C0 plus C dikali T bar ditambah I0 plus G bar, di mana A bar itu merupakan besar pengeluaran otonomus. Jadi pengeluaran otonomus itu merupakan besarnya pengeluaran yang tidak dipengaruhi oleh Y dan R. Dengan demikian, kita mendapatkan persamaan kurva IS itu pada persamaan yang ada pada slide, yaitu Y sama dengan 1 dikurang C dikali A bar dikurang BR, di mana 1/1 min C ini merupakan multiplier perekonomian tertutup.
Jadi multiplier perekonomian itu adalah besarnya perlipatan jumlah output akibat terjadinya perubahan variabel-variabel eksogen. Baik, sekian materi yang dapat kami bahas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan Ibu dosen juga. Kami tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Terima kasih.